Shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini, saya mau menceritakan mengenai Henry Joseph Michel Nouwen. Nouwen dikenal sebagai Bapak Spiritualitas. Sebagian besar tulisannya berfokus pada tema-tema spiritualitas. Pendekatannya yang jujur dan autentik, mempunyai pemahaman mendalam tentang kasih. Dia mempunyai komunitas pelayanan di komunitas Daybreak. Nouwen mempunyai pengaruh dalam membimbing spiritualitas. Ini adalah gambar Nouwen, dilukis oleh Brother Robert Lenz, seorang biarawan Fransiskan. Gambar ini menunjukkan Nouwen dalam pose tangan terbuka, mengingatkan pada doa yang ditulis oleh Nouwen dalam The Only Necessary Thing, Living a Prayerful Life. Ya Tuhan, aku sangat takut membuka kepalan tangan yang terkatup. Siapakah aku ketika aku tidak memiliki apa-apa lagi untuk digenggam? Siapakah aku ketika aku berdiri di hadapan-Mu dengan tangan kosong? Tolonglah aku untuk secara perlahan membuka tanganku dan menyadari bahwa aku bukanlah apa yang aku miliki, tetapi apa yang Engkau ingin berikan kepadaku. Henry Joseph Michel Nouwen, lahir di Belanda, tanggal 24 Januari tahun 1932. Dia adalah seorang pastor di Katedral Utrecht. Dia juga penulis spiritual populer dan berpengaruh, dengan lebih dari 40 buku. Nouwen, pada tahun 1957, ditahbiskan sebagai imam di Nijmegen. Dia studi filsafat, psikologi, dan teologi di Nijmegen, kemudian Religion and Psychiatry program di Menninger Klinik Amerika. Nouwen merupakan pengajar di Notre Dame University, Yale University, dan Harvard University. Nouwen meninggal pada tanggal 21 September tahun 1996. Tahun 1985, Nouwen berpelayanan sebagai pastor pendamping di Daybreak, di komunitas Larche di Toronto, Kanada. Larche adalah suatu komunitas yang melayani orang-orang cacat mental. Hernandez mengatakan dalam bukunya, Henry Nouwen and Soul Care, kasih dan kepedulian Nouwen terhadap sesama sungguh luar biasa. Dia melayani orang lain dengan kapasitas yang mendalam terhadap kerohanian mereka, baik sebagai sahabat, mentor, maupun pembimbing rohani, dengan tujuan utama yaitu pembentukan rohani mereka. Gagasan utama spiritualitas Nouwen ada 3. Pertama, spiritualitas otentik, yaitu pentingnya hubungan yang intim dengan Tuhan, atau secara vertikal, dan kasih kepada sesama, atau secara horizontal. Yang kedua adalah kasih dan empati. Inti spiritualitas adalah menghidupi kasih Allah melalui tindakan nyata, berbela rasa kepada yang lemah dan terpinggirkan. Gagasan yang ketiga adalah pelayanan tanpa pamrih, yakni menjawab panggilan Tuhan dengan meninggalkan zona nyaman untuk melayani. Kemudian bagaimana spiritualitas Nouwen dalam perspektif teologi? Ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah keselarasan dengan ajaran Alkitab, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai inti iman Kristen. Ayat pendukungnya adalah dari kitab Matius, pasal 22, ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan seterusnya, sampai kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Contoh ayat lain, diambil dari Yohanes 13, ayat 34-35, yaitu kasihilah seorang akan yang lain, dan seterusnya. Pendekatan kedua adalah implementasi praktis, yakni kasih sebagai tindakan nyata dari iman. Spiritualitas Nouwen dalam perspektif ilmu sosial. Sejalan dengan perseptif ilmu sosial, yakni hidup berbelarasa, seperti di komunitas Daybreak. Hal ini selaras dengan pandangan ilmu sosial yang menyoroti peran penting ikatan sosial dan interaksi interpersonal. Konsep kasih dalam ilmu sosial sering diterjemahkan sebagai dukungan sosial, kepedulian, dan kehangatan, yang semua ini berdampak positif pada kesejahteraan sosial. Relevansi bagi dunia pendidikan Indonesia. Terdapat ungkapan, semakin tinggi pendidikan, integritas turun. Hampa spiritualitas oleh Palmer. Kritik terhadap sistem pendidikan kita yang fokus berlebihan pada aspek akademis, namun kurang perhatian pada aspek spiritualitas,
sehingga berdampak pada penurunan integritas di kalangan pendidikan, ditulis di Highly Educated Criminals, White Collar Crime. Di sini pentingnya pendidikan holistik, di mana aspek akademis harus berjalan bersama dengan aspek spiritualitas. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang berintegritas. Tokoh-tokoh yang terinspirasi Nouwen antara lain, Jean Vanir, pendiri komunitas Daybreak, yang menyaksikan secara langsung bagaimana Nouwen melayani di sana. Kemudian Will Hernandez, seorang penulis dan dosen, dia sering menggali pemikiran Nouwen dalam beberapa buku, salah satunya, Henry Nouwen and Soul Care, A Ministry of Integration. Kemudian ada Michael Ford, Robert Lenz, Rebecca Laird, dan lain sebagainya. Inspirasi gagasan Nouwen untuk dunia pendidikan. Pertama, mendorong dunia pendidikan untuk tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tapi juga memberi perhatian besar kepada aspek spiritualitas para pelaku pendidikan. Kedua, pembelajaran yang memperhatikan aspek spiritualitas akan menghasilkan pribadi-pribadi yang berintegritas. Dan terakhir, sistem pendidikan harus menjadi sarana bagi pelaku pendidikan terhubung dengan Tuhan, menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Berikut ini adalah buku-buku Nouwen. Demikian video dari saya. Salam.